bahwasanya orang Yahudi itu disebut musyrik, disebut telah mempersekutukan Tuhan. Li'annahum kanu yattakhiduna ahbarahum arbaba min dunillah, karena mereka telah mengangkat pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dengar ya? Ini saya baca dulu. Bahwa orang Yahudi disebut musyrik karena mereka telah mengangkat, telah menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan selain Allah. Pelan-pelan kita bacanya, nggak usah banyak ya, yang penting paham dulu. Min dunillah la li annahum abaduhum, bukan karena orang Yahudi menyembah pendeta. Orang Yahudi disebut musyrik karena mereka mengangkat pendeta-pendetanya sebagai Tuhan, bukan karena mereka menyembah pendeta, bukan. Terus walakin li'annahum qabalu minhum at-tahlila wa tahrim, karena mereka selalu menerima putusan-putusan pendeta haram dan halal, selalu menerima, dan putusannya tidak boleh dibantah. Jadi karena mereka menyerahkan pendetanya berhak untuk menyatakan halal dan menyatakan haram. Kalau kamu sama enggak? Makanya saya bicara berulang-ulang bahwa putusan haram ini itu hak prerogatif Allah. Manusia tidak diberi hak oleh Allah untuk memutuskan haram. Nanti sama Yahudi juga dong begitu. Tugas kita hanya boleh sebagai penguasa, sebagai pemerintah, boleh hanya menyuruh dan melarang. Termasuk Nabi Muhammad sendiri juga hanya diberi tugas, kewenangan boleh menyuruh, boleh melarang, tidak boleh mengharamkan. Apalagi saya orang biasa. Jadi kalau Anda tanya hukum, itu saya tidak memutuskan. Saya hanya sebagai fungsinya sebagai narasumber. Ketika saya mengatakannya haram, maka saya dituntut harus bisa menyebutkan dalilnya. Paham? Jadi bukan hanya kita, Nabi Muhammad pun tidak diberi kewenangan untuk mengharamkan. Nabi itu hanya diberi kewenangan untuk menyuruh dan melarang. Au kama qala ta'ala wa ma jaa bikum fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul suruh laksanakan, wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul melarang, ya tinggalkan. Begitu Nabi memutuskan sendiri mengharamkan sesuatu, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Paham? Karena mereka memberikan kewenangan orang Yahudi kepada pendetanya untuk mengharamkan. Kita sekarang juga jangan salah ngomong nantinya dah. Wa manahuhum, dan mereka menyerahkan kepada pendetanya haqqal hakimiyah, hak menghukumi, hakimiyah, hakul hakimiyah. Pendeta boleh melarang ini sesuka-suka dia dan mereka nurut.
wa tasyri' dan membuat aturan-aturan. Ibtidaan min 'indi anfusihim, berdasarkan hasil pikiran mereka sendiri. Di sini kadang-kadang kamunya yang jadi kiai, kadang-kadang sepertinya memaksakan putusanmu itu. Kalau mereka Yahudi disebut musyrik bukan karenanya menyembah pendetanya, bukan, tetapi mereka memberikan kewenangan kepada pendeta untuk memutuskan haram dan halal. Kalau kita ya mampu gitu. Ini kata ini, bukan kata lain, kata ini. Kata apa? Sayyid Qutb. Gitu. Faja'alu bidzalika musyrikin, atau faju'ilu bidzalika musyrikina. Oleh karena itulah maka orang Yahudi disebut musyrik, karena menduakan Tuhan, yaitu Allah bisa mengharamkan, pendeta juga bisa mengharamkan. Asyirku alladzi yaghfirullahu, kemusyrikan yang diampuni Allah kullu ma adahu. Ini adzanbu ya, bukan asyirku. Adzanbul ladzi yaghfirullahu kullu ma adahu. Jadi dosa yang diampuni Allah itu semua apa saja selain kemusyrikan. Ini ngomongnya kurang pas. Oke. Hatal kabair, sampai dosa-dosa besar pun. Wa in zana wa in saraka wa in syaribal khamar, sekalipun berzina, mencuri, minum arak, itu semuanya diampuni oleh Allah selain kemusyrikan. Faradul amri kullihi ila ifradillah, jadi mengembalikan segala persoalan semuanya hanya kepada Allah saja subhanahu wa ta'ala. Bil uluhiyati, mempunyai hak ketuhanan yang menentukan haram dan halal. Wa min thamma ifraduhu bil hakimiyah, dan juga menyerahkan hakul hakimiyah, kewenangan menentukan hukum hanya kepada Allah saja. Fahiya akhassu khasaisi al-uluhiyah, yang menjadi merupakan sifat istimewa ketuhanan, yaitu punya kewenangan mutlak untuk menentukan haram dan halal. Wa dakhila hadzal nitaq, di dalam ruang lingkup ini, yabqal muslim musliman, seorang muslim tetap akan menjadi muslim. Wa yabqal mu'min mu'minan, dan orang beriman tetap sebagai orang beriman. Wa yatma'u ayaghfira lahu dzunubahu, dan punya harapan untuk mendapat ampunan dosa dari Allah. Wa minha kabairuhu, dua baik dosa yang besar. Amma kharija hadzal nitaq fahuwa syirik, adapun di luar ruang lingkup ini, itu di luar persoalan dosa, yaitu kemusyrikan, itu bukan dosa. Alladzi la yaghfiruhu Allah, yang tidak akan diampuni oleh Allah selamanya. Mumpung saya belum lupa, kalau musyrik itu tidak ada ampunannya, karena dia Tuhannya sudah lain. Yang ampun siapa?
Tapi kalau seandainya dia bertobat gimana caranya? Ya bukan bertobat, masuk Islam lagi. Paham nggak? Paham nggak? Baca syahadat lagi gitu. Ya. Jadi kalau orang Indonesia Sunni ini sudah semuanya sudah dianggap musyrik semua, nah nanti ada kita acara bikin syahadat nasional. Ini kan musyrik kan musyrik, kafir, bid'ah. Begitu. Ya udah sih, yuk kita bikin acara syahadat nasional yuk. Biar masuk Islam bareng-bareng. Gitu. Jadi Anda jangan memunculkan istilah jihad di negeri yang aman ini, karena pertanyaannya musuhmu siapa sebetulnya? Nggak ada musuh, paham nggak itu? Paling-paling kau musyrikkan dulu semua orang, baru kamu berjihad ngelawan orang musyrik. Musyrik yang pada sholat, yang pada ngaji, pada sholat, pada ngaji itu yang diperanginya kan. Jadi bingung persoalannya, ya kan begitu. Jadi kalau Anda memberikan kewenangan seorang kiai ulama untuk memutuskan haram, sama dengan Yahudi enggak?